Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saya Tantri Murdopo, inilah Selamat Pagi Indonesia Plus. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat lumpuh perekonomian dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Negara di berbagai belahan dunia membuat kebijakan strategi termasuk juga di Indonesia, bagaimana masyarakat tetap bisa produktif tetapi juga aman dari pandemi COVID-19 ini. Tempat dan fasilitas umum misalnya ini harus menjadi perhatian utama dikarenakan ini tempat berkumpul secara sosial masyarakat. Nah, untuk itu saya akan berbincang dengan Direktur Promosi Kesehatan dan PM ataupun juga ini berkenaan dengan masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Imran Agus Nurali, spesialis kesehatan olahraga. Apa kabar, Pak? Pagi, Mbak Tantri. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ini kita berbicara mengenai adaptasi normal, new normal, menghadapi juga pandemi COVID-19. Kami menyebutnya adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan. Biar normal nanti kesannya kembali sebelum pandemi. Pak Direktur, ini kalau kita berbicara mengoptimalisasinya bagaimana sih Pak sebetulnya? Karena kita kan inginnya mencegah. Ya, sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan ya, nomor 328 itu terkait dengan protokol kesehatan di dunia kerja dan di dunia usaha. Kemudian yang berikutnya nomor 382 tahun 2020 di tempat dan fasilitas umum. Jadi memang terkait dengan pencegahan pandemi COVID, kita harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, secara disiplin. Waktu itu dengan PSBB sebagai kemudian transisi. Namun juga setelah itu kita harus tidak boleh hanyut dengan harus berdiam diri di rumah sebagainya. Ekonomi harus berjalan. Betul. Ya, karena dampak daripada ekonomi yang tidak berjalan pasti lebih besar daripada dampak kesehatan. Setuju, Pak. Ya, masalah ekonomi sosial juga. Sehingga secara bertahap ya tentunya masing-masing daerah disesuaikan dan kondisi masing-masing harus mulai berjalan secara bertahap di tempat-tempat khususnya tempat fasilitas umum, di tempat kerja, dunia usaha, namun tetap komit menerapkan protokol kesehatan yang 3M itu ya. Menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Termasuk di tempat dan fasilitas umum. Di tempat fasilitas umum juga. Ya, karena ini menjadi penting kan Pak. Apalagi ini akhir tahun juga nanti akan ada libur, akan ada tahun baru. Tapi apapun itu kan juga ini akan tempat di mana masyarakat berkumpul melakukan aktivitas sosialnya. Sebenarnya COVID itu kan terjadi penularannya karena pergerakan orang. Virusnya kan tidak berpindah, tapi orang yang bergerak. Nah, disinilah kita harus mengantisipasi, apalagi pada saat nanti libur Natal dan Tahun Baru, ya, walaupun sudah dikurangi, pasti orang akan banyak juga bergerak, ya, selain ke tempat ibadah, tapi juga dalam perjalanan dari suatu tempat, ya, misalkan menggunakan kendaraan pribadi, kemudian kendaraan umum, bisa kereta api, bisa kapal laut, bisa pesawat, ya, bisa juga bis angkutan umum, ya. Di sana harus tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk nanti di terminalnya, kemudian di rest area. Berarti harus ada tempat cuci tangan, begitu ya Pak? Cuci tangan, kemudian juga ada fasilitas-fasilitas tadi ya, media informasi, media komunikasi yang menyampaikan di sini harus menerapkan protokol kesehatan tadi. Ya, tapi kan kemudian membiasakan masyarakat untuk bahwa di tempat fasilitas umum pun juga harus protokol kesehatan ini menjadi penting. Pengelola juga harus aktif kan Pak sebetulnya. Jadi sebenarnya ada 3 unsur ya dari tempat fasilitas umum tadi. Pengelolanya sebagai penanggung jawab, yang kedua adalah pekerjanya, karyawan atau pedagang, ya, kalau dia berjualan, dan yang ketiga adalah pengunjung atau konsumen. 3 unsur ini kalau masing-masing menerapkan protokol kesehatan, pengelola harus punya SOP. Ya, dia harus menyediakan fasilitasi sarana prasarananya, CTPS sebagainya. Kemudian pedagang sebagainya juga di tempatnya masing-masing menerapkan, misalkan di rumah makan, restoran, ya, kemudian begitu juga nanti di dalam suatu rest area kan ada tempat ibadah, ada toilet, ada restoran. Ini juga harus tetap diterapkan, tidak sekadar rest area yang besar saja, tapi di masing-masing tempat tadi, bagian dari tempat umum tadi harus diterapkan protokol kesehatan. Dan yang lebih penting adalah komitmen pengunjung, ya, atau komitmen konsumen. Dia dari rumah
harus sudah menerapkan keluar rumah, kemudian dalam perjalanan menuju tempat yang dituju atau melalui dengan kendaraan umum, dia sudah harus menerapkan juga pakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, apalagi ya kalau di rest area, ya di toilet, di tempat parkir juga. Kemudian ada sarana cuci tangan pakai sabun, dia harus seringkali melakukan itu. Baik Pak Imran, kita tanyakan kepada pemirsa bagaimana komitmen Anda pemirsa. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu untuk bisa berkomitmen, disiplin, menjaga kebersihan ataupun juga protokol kesehatan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Bagaimana adaptasi kebiasaan baru di tempat dan fasilitas umum? Saya masih bersama Pak Imran di sini. Pak Imran, prinsip utamanya ketika berbicara protokol kesehatan adalah 3M. Ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga kemudian menggunakan masker. Itu yang paling penting. Ya, tadi menjaga jarak termasuk menghindari kerumunan. Itu juga kemudian tambahannya yang paling penting ya Pak. Ketika kita berbicara mengenai tempat dan fasilitas umum. Ya. Berarti elemennya ini kan keseluruhannya harus terlibat ya Pak. Masyarakat terlibat, kemudian tadi juga pengelola. Sama ya karyawan atau yang jualan, pedagang, sebagainya. Mengawasinya bagaimana Pak? Peraturan Menteri kan ada sebetulnya ya Pak? Ya, sebenarnya peraturan Menteri Kesehatan sudah ada ya. Yang lebih tinggi lagi sebenarnya Undang-Undang Karantina Kesehatan ya, nomor 6 tahun 2018. Di sana ada sanksi. Ya, di sana ada sanksi undang-undang, tapi turunan tadi Permenkes tadi. Namun terkait dengan sanksi memang nanti diserahkan kepada pemerintah daerah ya, karena desentralisasi kebijakan daerah yang menerapkan dengan ada petugas Satpol PP, bisa juga ada Satgas COVID-19 di wilayah tempat ya, tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Namun sebenarnya yang lebih penting kita tidak harus menunggu adanya sanksi. Harusnya kita bisa sehat dan orang lain sehat. Jangan sampai kita tertular dan kita juga menularkan orang lain. Jadi dua sisi ini yang seharusnya sadar ya Pak. Hal-hal yang mendasar ya. Kita berkehidupan itu harusnya memang jangan sampai merugikan orang lain dan kita juga jangan sampai tertular. Ya. Tapi berarti kemudian sanksi itu diharapkan tidak perlu ada. Tapi kalaupun ada dibebaskan kepada pemerintah daerah setempat. Ya, mulai yang ringan maupun yang sampai yang berat. Tapi ya tentunya akan merugikan orang lain kalau sampai ada sanksi juga ya. Orang lain yang tidak apa-apa tapi dia terkena. Tapi apa yang menjamin keberhasilan penerapan protokol kesehatan ini, Pak Imran? Ya, sebenarnya memang dari waktu-waktu kita dilihat dari sisi kasus konfirmasi positif ya. Setiap hari kita mendapat data, kemudian juga rumah sakit terisinya sekarang misalkan di atas 70%, yang sebelumnya 50%. Ini tanda-tanda bahwa kita belum disiplin, ya, karena kasus konfirmasi positif yang makin banyak, artinya ya orang mungkin bisa menularkan atau tertular lebih banyak, ya, apalagi di tempat-tempat apalagi pada saat di keramaian yang berkerumun tadi, dan kemudian ada yang tanpa gejala, ada yang dengan gejala. Akhirnya yang sekarang dengan kondisi rumah sakit sudah mulai penuh, yang gejala ringan kita anjurkan isolasi mandiri. Ya. Jadi ya itu tahapan. Kalau dulu kan gejala ringan silahkan masuk ke rumah sakit darurat atau rumah sakit yang ringan ya. Tapi kalau yang rujukan tentunya yang sakit sedang dan sakit berat. Tapi sekarang karena terisi rumah sakit tadi itu untuk yang sedang dan berat saja. Yang ringan biarlah isolasi mandiri ketat dan itu nanti diawasi oleh teman-teman puskesmas. Ya. Karena memang juga sebetulnya inginnya semua masyarakat bisa tertib di rumah, tapi kan roda perekonomian juga tetap harus berjalan. Bisa di rumah terus malah jadi tambah lagi stres tadi kan, kelamaan di rumah ya, dia tentu akhirnya pas keluar dia merasa merdeka, tidak mau pakai masker padahal itu lebih berbahaya. Ya sekarang kita harus modifikasi lah ya, antara dampak kesehatannya minimal, tapi juga perekonomian harus mulai tumbuh perlahan. Ya, dan harapannya bisa semuanya tertib menjalankan, dan karena ini untuk kebaikan kita bersama. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia Plus bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pak Imran, kalau berbicara mengenai tempat dan fasilitas umum, ini semua protokol kesehatan berlaku sama kan Pak? Ya, berlaku sama. Nanti secara teknisnya masing-masing sesuai dengan kebijakan dan kami sudah koordinasi masing-masing kementerian, misalkan di tempat-tempat wisata
ya kami dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama, mereka yang menyusun secara teknis di tempat wisata yang alam, wisata museum itu mungkin ada modifikasi. Kalau kami kan secara makro, ya begitu juga di pasar dengan Kementerian Perdagangan. Ya kami rapat koordinasi, yang tahu kegiatan pasar kan di Kementerian Perdagangan. Betul. Di sana ada pedagang dan konsepnya sama, pengelola, pedagang, pengunjung. Dan nanti di mana-mana saja diterapkan CTPS, misalkan di pintu masuk pengukuran suhu, kemudian nanti di pintu keluar yang berbeda. Ini secara teknis mereka yang lebih termasuk arah masuk dan keluar, arah masuk keluar memang harus satu arah dan lain sebagainya itu ya Pak. Seperti itu kami koordinasikan dengan cukup banyak menteri, ya termasuk ke perhubungan udara juga demikian, perhubungan laut, perhubungan darat yang sifatnya tadi di moda transportasi juga. Tapi pengelola sendiri itu diawasinya sampai seberapa ketatnya sih Pak Imran? Ya banyak cara ya. Kami juga menyelenggarakan dengan kementerian terkait semacam bikin lomba terus kami apresiasi dan itu kan nanti bisa dijadikan contoh. Kemudian juga dengan asosiasi, ya kami secara vikon maupun langsung bersama-sama asosiasi yang terkait dengan asosiasi restoran, asosiasi pasar sebagainya, mereka lah yang akan secara langsung menegur anggotanya. Tapi juga tentunya kebijakan Pemda setempat lah yang bisa langsung pengawasan dengan Satpol PP dan sebagainya. Betul, karena saya membayangkannya ketika sudah berkumpul di satu titik, ada tempat dan fasilitas umum, kan berarti ada jarak yang harus dilakukan sangat ketat. Kemudian masyarakat juga harus diatur sedemikian rupa, ada tempat cuci tangan di berbagai tempat sarana, begitu ya Pak? Ya jangan lupa tadi di fasilitas tempat-tempat umum tadi, yang pengelola bertanggung jawab mengisi airnya, mengganti sabunnya supaya sering dipakai kemudian kosong. Itu harus ada pengelola tadi. Tapi sebetulnya yang harus diperhatikan untuk mendukung ini semua, titiknya di mana sih Pak? Yang maksudnya? Kemudian dalam artian bahwa ini bisa berhasil itu kita harus bergandengan tangannya seperti apa gitu Pak Imran? Ya semua ya berbagai ya. Kita dengan media-media promosi kesehatan, mulai media poster, baliho, media sosial, radio, TV kita terapkan ya. Kemudian dengan berbagai lintas kementerian juga menyampaikan hal-hal tanggung jawab masing-masing. Ya nanti diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi itu. Ada Satgasnya juga, ada Satpol PP-nya juga. Tapi memang kita juga pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat ya, itu tidak terlepas, dan semua sisi kita harapkan bisa berperan ya dalam menyadarkan perilaku masyarakat. Memang tidak mudah perilaku bersih, hidup dan sehat ya untuk bersama ya, tapi juga harus ada contoh-contoh dari pemuka-pemuka ya, pimpinan kantor, kemudian juga perusahaan sebagainya harus dijadikan contoh. Ini bergerak semua, kita tidak boleh ini tugas sana yang sih kita cukup ikut saja, tapi ya harus menerapkan juga. Betul. Dan sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah sejak lama kok ya Pak menerapkan gaya hidup untuk bersih sehat ini ya. Perilaku hidup bersih sehat sekarang memang ditambah dengan protokol kesehatan, dan tentunya insya Allah kalau pandemi COVID reda, turun, protokol kesehatan masih bisa kita teruskan loh. Menggunakan masker itu juga penting kalau dalam perjalanan ya. Betul. Kemudian kegiatan cuci tangan pakai sabun penting, karena tidak hanya COVID saja, infeksi lain pun bisa melalui tangan. Setuju saya Pak. Lewat makanan sebagainya. Jadi saya rasa ini mungkin ada hikmahnya ya, kita bisa melanjutkan hal-hal yang positif. Jadi harapannya ini bukan hanya kalimatnya adaptasi kehidupan baru, tapi menjadi kehidupan baru ya Pak. Kehidupan baru, kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Apa catatan penting yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat juga berkaitan dengan yuk kita sama-sama ini protokol kesehatan, tapi juga kita sama-sama bergeliat di tempat dan fasilitas umum. Ya, tentunya harus menjadi contoh dulu di rumah ya, dalam keluarga. Kita tahu dengan tetangga kita, ya kita sampaikan juga. Kalau ada tetangga yang mau ke rumah kita tidak pakai masker, ya mengingatkan. Dan berhak kok ya Pak sebetulnya berhak, ya. Itu kita menjaga diri kita juga ya. Di samping kita jangan-jangan kita juga OTG terhadap orang lain. Tanpa gejala ya Pak. Tanpa gejala yang sekarang memang relatif kita anggap hampir semua jangan-jangan bisa terkena kan. Betul. Kemudian di tempat umum tadi dalam perjalanan ya, kita harus menerapkan tadi, saya rasa
saling mengingatkan ya. Kalau memang tidak mau diingatkan, lewat petugas saja. Ya, lewat petugas yang kadang-kadang kan suka ada yang biarin saja gitu kan, tapi petugas. Jadi petugas juga harus keras ya Pak, ya, komitmen harus ada bersama. Komitmen bersama. Saya bilang sanksi itu memang harus diterapkan secara tegas. Baik, terima kasih banyak Oke, Pak sama-sama Irwan. Mbak Tantri. Itu tadi harapannya sama-sama bisa kita terapkan untuk bisa menjadi adaptasi di kebiasaan baru ini. Tapi yang paling penting adalah kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Dan kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang akurat ataupun juga ingin bertanya lebih lanjut, ada hotline yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan di 119, extensionnya adalah 9. Ataupun juga informasi kesehatan lainnya, Anda bisa hubungi di nomor telepon 021 1500 567 ataupun juga di Halo Kemenkes, itu tadi nomor teleponnya 021 1500 567, atau follow di Twitternya @Kemenkes Republik Indonesia atau Kemenkes RI. Itu informasinya lengkap, ataupun juga Anda ingin bertanya, disilahkan ke sana. Dan jangan lupa untuk memenuhi standar protokol kesehatan, sama-sama kita hadapi COVID-19 dengan disiplin diri terlebih dahulu. Nah, setelah ini saya juga akan kembali dengan informasi dialog bersama dengan Kementerian PUPR. Ini berkaitan dengan kolaborasi untuk air baku. Tetaplah di Metro TV.